Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri adalah salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan atau perkotaan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian bantuan dana dan penyediaan akses ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adapun tujuan dari PNPM Mandiri yaitu yang pertama itu ada memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua itu ada meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Yang ketiga itu ada menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya ada langkah-langkah dari PNPM Mandiri yang terdiri dari 4 tahapan utama, antara lain itu ada perencanaan partisipatif, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan yang terakhir itu ada pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan. Yang pertama itu ada pemberian bantuan langsung untuk masyarakat atau BLM, yang dimana dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha. Yang kedua itu ada pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Yang ketiga yaitu ada infrastruktur desa, yang dimana hal ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat itu ada pendidikan dan kesehatan. Dukungan ini diberikan untuk memperkuat sekolah, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang kelima itu ada partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program. Melaksanakan program ini juga ada beberapa tantangannya. Antara lain, yang pertama yaitu ada keterbatasan sumber daya, di mana sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan. Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan program. Yang kedua yaitu ada koordinasi antar lembaga. Ketidaksempurnaan koordinasi dapat menghambat efisiensi pelaksanaan program. Yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat. Meskipun PNPM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, terkadang partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program masih rendah. Yang keempat itu ada ketidaksetaraan akses. Beberapa daerah, terutama yang terpencil dan terisolasi, menghadapi tantangan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan yang terakhir ada perubahan lingkungan, yang dimana perubahan iklim, bencana alam, dan perubahan lingkungan lainnya juga dapat mempengaruhi pelaksanaan PNPM. Tentu ada. Yang pertama itu adalah monitoring dan evaluasi kegiatan, di mana pemerintah dan lembaga terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilaksanakan di bawah PNPM. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan penilaian dampak dari setiap kegiatan. Yang kedua, evaluasi partisipatif. Selain evaluasi oleh pihak eksternal, partisipatif aktif masyarakat juga diperlukan. Masyarakat yang terlibat dalam program memberikan masukan tentang keberhasilan, kendala, dan perubahan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, evaluasi keuangan. Evaluasi keuangan melibatkan audit terhadap penggunaan anggaran PNPM. Tujuannya adalah memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan. Yang keempat adalah evaluasi kualitatif. Selain data kuantitatif, evaluasi juga mencakup aspek kualitatif seperti perubahan sosial, peningkatan kualitas hidup, dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga dilakukan dengan wawancara, diskusi kelompok, dan studi kasus digunakan untuk mengumpulkan informasi ini. Yang selanjutnya itu ada evaluasi terhadap sasaran, di mana evaluasi juga dilakukan terhadap pencapaian sasaran program seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apakah program telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituju? Nah, selanjutnya itu ada evaluasi terhadap inovasi. Jika ada inovasi atau perubahan dalam pelaksanaan PNPM, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitasnya. Apakah inovasi tersebut memberikan manfaat lebih bagi masyarakat? Yang terakhir, ada evaluasi berkelanjutan, di mana evaluasi bukan hanya satu kali, tetapi berkelanjutan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan lebih lanjut.